Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Ananda Putri Awalia dengan NPM 220010111211 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah hadis tarbawi. Untuk hadis yang pertama, saya memilih hadis mengenai teman dekat, yakni Bismillahirrahmanirrahim, almar'u ala dini khalilahu man yukhalatu wa qala man yukhalil. Hadis ini menjelaskan mengenai teman dekat. Di sini teman dekat, saya memilih hadis tersebut karena menurut saya teman dekat sangat berpengaruh kepada kepribadian masing-masing orang. Untuk syarah dari hadis yang pertama ini adalah kita harus pandai-pandai dalam memilih teman untuk bergaul. Kemudian kita harus menjauhi teman yang sekiranya berpengaruh negatif bagi kehidupan kita, terutama teman untuk bisa diajak dalam kebaikan. Kita harus sangat-sangat memilihnya. Pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang pertama ini adalah manusia adalah memiliki sifat yang mudah terpengaruh. Kemudian yang kedua, berteman dekatlah dengan orang yang memiliki kepribadian baik, karena hal tersebut akan membawa dampak positif kepada kehidupan kita ke depannya. Kemudian berteman baiklah dengan orang yang saling menasehati dalam kebaikan, karena teman yang seperti ini apabila kita memiliki salah, kita akan ditegur dengan cara yang baik-baik dan kita akan diajak untuk merubah sikap kita yang kurang baik. Untuk hadis yang kedua, di sini saya memilih hadis tentang memanah. Bismillahirrahmanirrahim. Man alimar ramya tsumma tarakahu ba'dama alamahu fahiya ni'matun kafruha. Mengapa saya memilih hadis ini? Hadis karena saya memiliki ketertarikan sendiri terhadap olahraga memanah. Karena olahraga memanah adalah salah satu olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW selain olahraga berkuda. Kemudian syarahan dari hadis tersebut adalah larangan keras untuk melupakan ilmu memanah setelah kita mempelajarinya. Hal tersebut telah diungkapkan oleh Imam An-Nawawi dan Imam Al-Munawi. Selanjutnya adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah memanah bukan permainan yang sia-sia. Karena memanah ini kita membutuhkan ketelitian sendiri, konsentrasi yang tinggi, kemudian ketelatenan dalam mempelajarinya. Setelah kita bisa, kita dilarang keras untuk melupakan ilmu memanah tersebut. Di sisi lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mendudukkan kita di surga apabila kita berhasil memanah musuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rasulullah SAW mengumpamakan bahwa memanah tersebut, apabila kita berhasil memanah orang musuh di jalan Allah, maka kita disamakan dengan budak yang telah dibebaskan. Kemudian relevansi dengan pendidikan saat ini adalah kita dilarang keras untuk melupakan hal-hal yang sudah kita pelajari. Terima kasih. Untuk hadis yang ketiga, yakni hadis mengenai ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min thalathatin shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa walidan shalihin yad'u lahu. Saya memilih hadis ini karena menurut saya dunia ilmu pendidikan sangat relevan dengan prodi yang saya ambil, yakni prodi pendidikan agama Islam. Hadis di sini menerangkan bahwa orang yang sudah meninggal tidak akan putus 3 amalan. Yang pertama yakni sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang solih. Pelajaran yang dapat kita ambil, hendaknya kita dapat mempersiapkan kematian dengan sebaik-baiknya. Kemudian tidak berlebihan dalam kehidupan di dunia, karena kehidupan di dunia bersifat sementara, sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Kemudian relevansi dengan pendidikan saat ini, hendaknya kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita tidak akan pernah putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Kemudian untuk hadis yang keempat, di sini saya memilih hadis tentang menyembunyikan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin min nari. Syarahan dari hadis ini adalah menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu adalah hal yang sama-sama diwajibkan.
Ketika kita sudah menuntut ilmu, maka kita diwajibkan untuk menyebarkan ilmu tersebut walaupun hanya dengan satu ayat. Apabila kita memiliki ilmu namun kita tidak mau menyebarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita di dalam api neraka. Relevasi hadis tersebut dengan pendidikan masa kini adalah Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu yang berguna bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Orang yang memiliki ilmu wajib menyebarkannya kepada orang lain, seperti halnya seorang guru yang mengajarkan kepada muridnya ilmu yang telah diketahuinya. Contoh lainnya adalah teman yang sudah memahami akan materi yang diberikan guru, kemudian ia membagikan kepada teman yang belum bisa memahami dalam hal tersebut. Untuk hadis yang selanjutnya adalah hadis mengenai tahapan menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'a sinina wa darabuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashra sinina wa furuqu bainahum fil madaji'i. Di sini hadis tersebut menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam menuntut ilmu. Mengapa saya memilih hadis tersebut? Karena saya ingin mempelajari bagaimana mempersiapkan saya pribadi khususnya untuk mengajarkan kepada adik-adik saya atau kepada anak saya kelak bagaimana dan tahapan seperti apa yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengajarkan terutama ibadah sholat kepada anak kecil. Untuk status hadis di sini adalah hadis dhaif karena hadis tersebut munqati dikarenakan sanad terakhirnya tidak liqa dengan Rasulullah karena beliau adalah seorang tabi'in. Syarahan dari hadis tersebut, dalam hadis ini orang tua diajarkan untuk bagaimana cara mendidik anak agar dapat melaksanakan perintah sholat, dan di usia berapa kita harus lemah lembut dalam mengajarkan, di usia berapa kita harus tegas dalam mengajarkan, dan di usia berapa kita harus lebih memaksa kepada anak untuk melaksanakan perintah sholat tersebut. Relevasi dengan pendidikan saat ini, sebagaimana perintah sholat, sebagaimana hal yang diajarkan oleh Rasulullah, maka seorang peserta didik juga bertahap dalam menuntut ilmu, di mana dimulai dari usia dini kita sebagai seorang pengajar masih mengajarkan hal-hal yang ringan, kemudian dilanjutkan dengan sekolah dasar, kita mulai mengajarkan hal-hal yang ada di lingkungan, kemudian menengah pertama hingga menengah akhir, dan kemudian duduk di bangku perkuliahan, itu semua melalui tahapan-tahapan. Demikian tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga tugas kali ini dapat memberikan hasil yang memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.